Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada mata kuliah AKM 2 ini, Budanya akan menjelaskan terkait dengan modal saham. Modal saham ini nantinya akan Budanya bagi ke dalam dua bagian ya. Jadi penjelasan yang pertama dan penjelasan yang kedua. Mari kita mulai untuk penjelasan di modal saham yang bagian pertama. Jadi materi yang akan kita pelajari terkait dengan apa sih modal saham, jenisnya, bagaimana ketika kita mencatat adanya pengeluaran saham, ketika kita menjual saham secara pesanan, dan ketika terjadi pembatalan pesanan saham. Modal saham itu sendiri berbeda dengan investasi dalam saham ya teman-teman. Bedanya terletak pada satu hal gitu ya. Ketika kita berinvestasi berarti kita membeli. Ya, itu akan menjadi harta atau aset. Sedangkan ketika kita memerlukan modal, ya, kita mengeluarkan saham berarti kita menjual. Jadi saham itu kita jual untuk kita memperoleh modal. Jadi perbedaannya ada pada kata beli dan jual. Ketika kita berinvestasi dalam bentuk saham berarti kita membeli saham. Ketika kita ingin menambah modal dengan mengeluarkan saham itu artinya kita menjual saham. Ya, letaknya ada di situ ya. Jadi kesimpulannya adalah jual itu adalah untuk menambah modal, sedangkan beli itu untuk menambah aset. Aset ini adalah dalam bentuk investasi dalam saham atau investasi dalam bentuk surat berharga ya. Nah, saham ini kalian tentu tahu bahwa merupakan bukti tanda kepemilikan seseorang atau badan, misalnya yang membeli adalah badan, terhadap suatu perusahaan. Jadi biasa kalau kita membeli sahamnya PT tertentu, berarti kita memiliki kepemilikan modal atas perusahaan tersebut. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang dia mengeluarkan atau menjual saham ini adalah bentuknya PT atau perseroan terbatas yang perusahaan ini disebut dengan nama emiten atau pihak yang mengeluarkan modal saham. Kemudian wujudnya adalah ada selembar kertas yang di dalam lembaran kertas tersebut terdapat nama pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas dan pemilik kertasnya, semacam itu. Nah, jenis-jenis modal saham itu sendiri, teman-teman biasa pernah mendengar ya, mungkin adalah saham preferen, kemudian saham biasa. Nah, kalau saham biasa itu biasanya adalah pemilik yang sebenarnya dari perusahaan, karena tentunya akan menanggung risiko serta akan mendapatkan keuntungan. Di saat kondisi perusahaan jelek, mereka tidak menerima dividen. Di saat kondisi perusahaan baik, maka dia akan menerima dividen. Itu adalah saham biasa. Saham ini adalah biasanya pemilik sebenarnya dari perusahaan tersebut. Karakteristik dari saham ini, dia ada suara pemegang saham, bisa memilih dewan komisaris, bisa menerbitkan saham-saham baru, kemudian memiliki tanggung jawab yang terbatas. Jadi sejumlah yang diberikan saja. Jadi berapa sahamnya yang diberikan ya sebatas itu saja tanggung jawabnya. Ketika itu adalah saham preferen atau saham prioritas, jadi dari kata namanya prioritas, maka pemilik atas saham prioritas ini memiliki hak istimewa dalam pembayaran dividen jika dibandingkan dengan saham biasa. Karakteristiknya, dia memiliki berbagai tingkat, bisa diterbitkan pada karakteristik yang berbeda. Kemudian tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, ini dia punya prioritas lebih tinggi ya dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. Tentu karena ini adalah berupa saham prioritas. Kemudian dividennya ini sifatnya kumulatif. Jadi apabila pada periode sebelumnya itu belum dibayarkan, maka bisa dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dulu dari saham biasa. Jadi penjadwalan untuk pembayaran dividen tidak melulu harus berbarengan dengan pemilik saham biasa. Dikarenakan saham prioritas, dividennya sifatnya kumulatif serta konvertibilitas. Convert ini artinya adalah menukar atau mengubah bentuk. Nah, di sini saham prioritas itu bisa ditukar menjadi saham biasa. Bila kesepakatan antara pemegang saham
dan organisasi penerbit ini terbentuk. Ada sumber dari Zaki Barituan yang mengatakan bahwa saham prioritas itu ada dua jenis, ada yang kumulatif dan tidak kumulatif, serta saham prioritas yang bisa ditukar dengan saham biasa. Di dalam pencatatan modal saham, teman-teman, karena kita mengarah ke akuntansi keuangannya ya, jadi bagaimana ketika kita mencatat modal saham, ketika kita menjual saham, ketika kita membayarkan dividen semacam itu, seperti apa pencatatannya? Yang pertama, sebelum kita mengetahui pencatatan akuntansi keuangannya, ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah modal saham statuter atau modal saham yang diotorisasi. Ini adalah berupa jumlah saham yang bisa dikeluarkan sesuai dengan akta pendirian perusahaan. Jadi kalau di dalam akta pendiriannya dia ada lembar nominal, lembar jumlahnya ada berapa, nominalnya berapa, maka modal saham statuter ini akan dikeluarkan sesuai dengan yang tertera pada aktanya. Modal saham beredar ini adalah saham-saham yang bisa dijual, maka dinamakan saham yang beredar karena tentunya yang membeli adalah pihak-pihak luar. Kemudian modal saham belum beredar ini sudah diotorisasi ya, tetapi belum dijual. Artinya diotorisasi adalah sudah direncanakan untuk dijual tetapi belum terjual. Kemudian ada yang namanya treasury stock, itu adalah modal saham yang sudah dijual dan sekarang dibeli kembali atau ditarik. Boleh tidak ketika dijual itu ditarik kembali? Boleh, itu namanya treasury stock. Kemudian ada namanya modal saham dipesan. Ini biasanya adalah sahamnya disisihkan terlebih dahulu karena sudah dipesan untuk bisa dibeli oleh investor. Modal saham yang baru dipesan ini baru nantinya akan dikeluarkan jika harga jual sudah dilunasi oleh investor. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana sih cara mencatat penjualan saham jika kita menjualnya itu secara tunai. Tentu dengan mudah sekali teman-teman ya, karena kita itu menjual saham, tentu kita akan mendapatkan perkas ya secara tunai, sehingga debitnya rekening kas dan kreditnya adalah rekening modal saham. Jadi kas pada debit, modal saham pada kredit. Modal saham ini nantinya dikredit sebesar nilai nominalnya saja ya teman-teman. Jadi ketika kita menjual dan ada nilai selisih ya antara harga jual saham dengan nilai nominal, nah selisih ini dinamakan agio ataupun disagio. Tergantung ya, nanti kalau selisih lebih, jadi artinya harga jual sahamnya lebih tinggi daripada nilai nominal, maka nanti akan timbul agio. Sedangkan sebaliknya, ketika harga jual sahamnya lebih rendah daripada nilai nominal, maka timbul disagio. Seperti ini pencatatannya. Jadi kalau disagio berarti ini nanti justru akan menambah nilai kas yang harus menambah nilai kas yang di sini sebenarnya justru bukan nilai kas ya teman-teman, tetapi ini lebih ke arah biaya. Ini disagio di sini karena nilainya lebih rendah, maka di sini adalah biaya. Sedangkan agio itu hampir sama dengan pendapatan. Nah, makanya di sini ketika kita menjual, kemudian harganya itu di bawah nominal. Ini nominalnya katakan 100. Kemudian kita menjualnya justru hanya mendapat di harga 90 saja teman-teman. Maka disagionya adalah sebesar 10. Jadi kita semacam kayak menderita kerugian seperti itu sebesar selisihnya. Maka disagio ini seperti halnya biaya yang bertambah di sisi debit. Ketika kita menjual saham, tentu kasnya bertambah, modal sahamnya juga bertambah di sisi kredit. Kemudian ketika kita menjual, di mana harga yang kita jual, harga jualnya itu lebih tinggi daripada nilai nominal. Tadi nilai nominalnya adalah 100, kemudian harga jualnya 110, maka di sini kita ada semacam pendapatan ya. Agio itu makanya kenapa saldo normalnya ada di kredit, karena dia bertambah di sebelah kredit. Seperti itu. Nah, kemudian ada transaksi di mana ketika kita menjual saham itu dilakukan pemesanan. Nah, jumlah harga yang belum dilunasi tentunya nanti akan dicatat sebagai piutang ya teman-teman. Kalau pesanan itu biasanya ada yang dibayar di muka, ada yang belum dilunasi. Yang belum dilunasi ini kita catat pada rekening sebagai piutang pesanan saham.
dan jumlah nominal saham yang dipesan ini kita kreditkan ke rekening modal saham dipesan ya. Ini teman-teman bisa lihat kasus ini di halaman 4 di modul yang sudah tertera pada kelas OL. Bila harga jual ini tidak sama dengan nilai beli, tentu teman-teman akan memunculkan agio ataupun disagio ya, tergantung dari yang tinggi itu nilai nominal atau harga jualnya. Jika pemegang saham nantinya sudah melunasi ya, maka rekening modal saham ini dicatat dengan cara mendebet ya atau menghilangkan rekening modal saham dipesan dan mengkredit modal saham. Jadi modal saham dipesan ini hanya rekening antara. Jadi ketika dipesan, ketika itu masih dalam pesanan belum dilunasi, maka rekeningnya adalah modal saham dipesan, tetapi ketika sudah dilunasi oleh si pembeli atau investor, maka langsung dicatat pada rekening modal saham. Nah, ketika saham ini pada akhirnya dibatalkan oleh si pemesan, maka perusahaan tentunya akan jumlah lembarnya akan disisihkan tersendiri dan akan diserahkan kepada pemesan jika harga jual saham dilunasi. Namun ternyata terjadi pembatalan. Jika ada yang membatalkan, maka perusahaan bisa ada 4 jalan ini ya. Yang pertama, uang yang sudah diterima itu tentu akan dikembalikan ke pemesan. Ini adalah solusi yang sangat ini ya, yang sesuai gitu ya, win-win solution semacam itu. Kemudian untuk yang kedua, uang yang sudah diterima itu dikembalikan, tetapi bisa kita kurangkan biaya atau kerugian atas penjualan kembali saham tersebut. Itu juga bisa. Jadi kalau ada timbul biaya atas transaksi tersebut, kemudian menimbulkan kerugian, kita bisa tambahkan ke beban ini kepada si pembeli. Nah, semacam itu. Kemudian uang yang sudah diterima dianggap hilang atau tidak dikembalikan, dan juga bisa mengeluarkan saham yang nilainya sesuai dengan uang yang sudah diterima. Katakan misalnya waktu investor A itu memesan 100 lembar saham dengan nilai nominal per lembarnya adalah Rp100.000 misalkan, kemudian ternyata dia hanya bisa membayarkan sebanyak 60 lembar misalkan dengan nilai nominal 100.000, maka ya sudah, sampai akhir dari pemesanan itu yang kita serahkan tidak 100 lembar tetapi hanya 60 lembar. Itu yang bisa dilakukan perusahaan ketika pemesanan saham ini dibayar. Juga bisa kita menjualnya secara lamsam. Nah, kalau dijual secara lamsam ini bisa dijual per unit. Nah, di sini apabila dilakukan dengan cara lamsam, maka penerimaan dari penjualan itu tentu akan dibagikan untuk semua jenis saham. Yang pertama, bisa dijual secara lamsam dengan metode incremental dan juga metode proporsional. Untuk yang incremental itu sendiri, bisa dilakukan ketika kedua jenis saham itu diketahui. Jadi pembelian saham secara langsung ini adalah biasa kita bisa beli beberapa jenis. Kalau di dalam perusahaan tersebut dia punya saham biasa dan juga saham preferen atau prioritas, nah kita bisa menjualnya itu dicampur, ibaratnya seperti itu. Atau kita beli secara tidak hanya satu jenis saja, itu namanya lamsam. Kemudian kalau incremental itu kedua harga pasar dari saham biasa dan prioritas ini harus diketahui, baru kita bisa menggunakan incremental. Sedangkan ketika proporsional itu apabila hanya salah satu saja, misal saham biasa diketahui tetapi prioritas tidak diketahui, nah itu bisa pakai metode proporsional. Kalian bisa lihat contohnya pada modul di halaman 9 di kelas open. Selanjutnya, di dalam transaksi modal saham atau penjualan saham ini juga bisa kita menjual saham dan menukarnya dengan aktiva selain kas. Biasa kan kita mencari modal itu adalah modal per kas atau tunai. Nah, terkadang modal saham ini dikeluarkan dengan kita menerima pembayaran selain aktiva gitu ya. Jadi aktiva lain selain dari kas. Jika terjadi demikian, maka tentunya akan dicatat dalam rekening modal saham dan juga rekening aktivanya. Tergantung ya aktiva apa yang akan kita terima dari hasil transaksi ini. Seperti itu. Nah,
Bagaimana cara mencatatnya? Yang pertama, berdasarkan dari harga pasar saham yang dikeluarkan atau juga sesuai dengan nilai wajar aktiva yang diterima. Contohnya ada pada halaman 10 di modul kelas open learning kalian. Kalian bisa cermati, simak, dan apabila memang masih ada banyak kesulitan untuk memahami atau masih ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di grup kelas. Kemudian di dalam transaksi penjualan saham itu biasanya kita juga akan memberikan atau menerima bonus yang berupa saham. Nah, hal ini penting agar saham-saham ini bisa menarik pembeli ya. Jadi perusahaan biasanya akan memberikan saham biasa sebagai bonus. Contohnya ini ada di halaman 11 di kelas open landing. Kemudian ada perlakuan terhadap agio dan disagio saham yang dijual. Jadi ketika kalian menjual saham dengan harga di atas atau di bawah nilai nominal, selisihnya kan dicatat pada agio dan disagio. Ketika menggunakan rekening agio saham, tentunya ini adalah ketika terjadi kita menjual saham di mana harga pasarnya jauh lebih tinggi di atas nilai nominalnya. Sedangkan untuk rekening disagio untuk mencatat selisih gitu ya dari harga pasar yang lebih rendah dari nilai nominal sahamnya. Tentu kalian sudah tidak asing dengan agio dan disagio. Nah, juga ada yang namanya pungutan tambahan atas saham. Pungutan tambahan ini terjadi dalam keadaan tertentu. Nah, apabila terdapat pungutan tambahan atas saham ini, saham-saham ini yang dijual atau di bawah dijual dengan di bawah nilai nominal atau dengan disagio, pungutan tambahan ini bisa dikenakan kepada para pemegang saham yang akan dicatat sebesar kas dan disagio sahamnya pada kredit semacam itu. Jadi pungutan ini kita terima dengan mengkredit rekening disagio dan juga menambah rekening kas kita.